Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi bersama aku Happy Pramandari. Di video kali ini aku akan bahas lagi soal-soal TKP part kedua. Buat teman-teman yang belum nonton part yang pertama, silahkan teman-teman cek di description box, nanti aku taruh linknya di sana. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke soal yang pertama. Tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya adalah, oke teman-teman, jadi di sini kata kuncinya adalah perubahan. Nah, perubahan di sini adalah sesuatu yang pasti teman-teman, dan sifatnya itu adalah kekal. Jadi teman-teman harus siap apabila terjadi perubahan, baik itu perubahan zaman, perubahan kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, perubahan ini dapat menjadi perubahan yang positif atau perubahan yang negatif, tergantung kita menyikapi perubahan tersebut seperti apa teman-teman. Oke, kita lihat optionnya yang A, yaitu perubahan adalah sesuatu yang lumrah. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang B, menjaga stabilitas organisasi dengan sedapat mungkin menghindari perubahan. Ini udah salah ya teman-teman jawabannya, karena menghindari perubahan. Kemudian yang C, pegawai tidak boleh terlalu kreatif menciptakan perubahan. Ini juga enggak. Kemudian yang D, organisasi harus menjadi learning organization. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang E, setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Oke, jadi di sini yang memungkinkan jawabannya adalah yang A, D, atau yang E. Nah, di sini yang mendapat poin 5 itu adalah yang D, teman-teman. Oke, lanjut soal yang kedua. Sikap saya terhadap perubahan-perubahan, ide-ide baru, dan cara-cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah. Jadi teman-teman di sini soalnya masih mirip-mirip yang pertama, yaitu tentang perubahan-perubahan dan ide-ide baru. Oke, kita lihat option yang nomor A. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. Ini enggak ya menurut aku teman-teman, karena stabilitas itu cenderung stabil, stuck di sana aja, tidak ada perubahan. Kemudian kita lihat option yang B. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang C, perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. Ini enggak menurut aku. Kemudian yang D, dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Oke, kita keep. Yang E, keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan ide dan cara-cara baru tersebut. Oke teman-teman, yang memungkinkan jawabannya di sini adalah yang B, D, atau yang E. Nah, di sini yang mendapat poin 5 atau poin yang paling tinggi adalah yang E, teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Saya sedang mengerjakan pekerjaan kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba teman datang dengan wajah cemberut dan tampaknya ingin mengeluarkan isi hatinya kepada saya. Sikap saya adalah, oke teman-teman, jadi ini adalah keadaan yang cukup sulit ya teman-teman. Tapi di sini karena teman-teman mempunyai tanggung jawab yang harus selesai besok pagi, jadi teman-teman harus mengutamakan pekerjaan teman-teman. Oke, kita lihat option yang nomor A, yaitu memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena saya sedang sibuk. Oke, kita keep. Yang B, meninggalkan pekerjaan saya dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Ini enggak ya teman-teman, karena bahasa di awalnya sudah enggak enak, yaitu meninggalkan pekerjaan itu sesuatu yang haram ya teman-teman. Kemudian yang C, meninggalkan pekerjaan serta memberi berbagai alternatif penyelesaian. Ini juga enggak. Kemudian yang D, tetap mengerjakan sambil mendengarkan ceritanya. Oke, kita keep. Kemudian yang E, meneruskan pekerjaan dan berusaha untuk tidak memperdulikan keinginan teman saya. Ini enggak ya teman-teman, karena kata-kata tidak memperdulikan itu sudah negatif ya. Nah, di sini kemungkinan jawaban yang tepat itu antara A atau yang D.
Nah, yang mendapat nilai paling tinggi itu adalah yang A teman-teman, yaitu memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena saya sedang sibuk. Karena kalau di kantor ya teman-teman, biasanya etika dalam bekerja itu tidak boleh mengobrol pada saat jam kerja. Jadi kalau teman-teman ingin berdiskusi di luar pekerjaan itu bisa teman-teman lakukan pada saat jam istirahat teman-teman. Kemudian kenapa tidak yang D? Nah, di sini tetap mengerjakan sambil mendengarkan cerita. Nah, di sini teman-teman sedang mengerjakan tugas yang penting yang deadline-nya harus selesai besok pagi. Nah, apabila teman-teman bekerja sambil bercerita itu jadi nggak efektif teman-teman, jadi banyak waktu yang terbuang seperti itu. Jadi yang mendapat poin 5 atau yang tertinggi adalah option yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya ingin rekan-rekan kerja saya melihat kualitas diri saya yang terbaik sebagai seorang yang A. Inovatif, B. Disiplin dan penurut, C. Mampu beradaptasi dan ramah, D. Dapat memutuskan sendiri dan realistis, E. Percaya diri dan mandiri. Oke teman-teman, yang mendapat poin 5 di sini adalah yang E, yaitu percaya diri dan mandiri. Oke, soal berikutnya. Apabila Anda diterima sebagai calon pegawai negeri sipil dan sudah bekerja, apakah Anda kemungkinan untuk membuat lamaran kerja baru di luar instansi Anda? Nah, di sini posisi teman-teman itu sebagai CPNS dan sudah bekerja, teman-teman. Nah, jadi jika ada pertanyaan seperti ini, teman-teman tegas harus menjawab tidak, teman-teman. Karena dari ratusan orang, bahkan dari jutaan orang yang melamar CPNS, yang diterima itu adalah teman-teman. Jadi jangan disia-siakan, jangan lagi memikirkan untuk membuat lamaran kerja baru di luar instansi Anda, karena dari awal perekrutan sampai teman-teman mulai bekerja itu prosesnya lumayan panjang dan menghabiskan anggaran ya teman-teman, anggaran negara. Jadi kalau teman-teman sudah diterima, sudah mulai bekerja, tapi nanti ada keinginan untuk keluar lagi, itu gak etis ya teman-teman. Jadi jauhkan pikiran seperti itu. Makanya sebelum teman-teman memutuskan untuk melamar CPNS, teman-teman harus yakinkan diri teman-teman apakah siap akan menjadi seorang abdi negara sampai teman-teman pensiun atau bagaimana. Seperti jika belum yakin, mending gak usah daftar teman-teman. Tapi jika sudah yakin, berusahalah sekuat tenaga sampai teman-teman bisa diterima. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen di bawah kedepannya teman-teman mau aku buatkan video apa lagi. Dan untuk menebar lebih banyak manfaat, jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian yang membutuhkan informasi ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe sekarang juga dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman, thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye.